wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, lebih tepatnya Prodi Akuntansi. Kami dari kelompok 1 Muhammadiyah. Nah, saat ini nih kami ada di Lazismu Kota Malang. Kami akan wawancara mengenai Nasihatul Aisyah tentang pemberdayaan perempuan. Nah, jangan lupa juga perkenalan dari kami. Yang pertama saya sendiri, Saud Ferdinand, dan rekan saya, Raihan. Oke lah, berikut wawancara kami. Saya jeda. Kalau dari kami mungkin pertama kali kayak mungkin sejarah dari Ortom itu gimana Bu? Oke. Untuk Muhammadiyah ya, organisasi Muhammadiyah itu Persyarikatan Muhammadiyah itu ada 7 ortom. Nah, ortom ini adalah organisasi otonom yang mana 7 ortom ini berada di bawah naungan Muhammadiyah. Itu ada Aisyah. Nah, ini berdasarkan, jadi berdirinya ortom ini berdasarkan minat, kemudian berdasarkan umur juga. Kalau untuk Aisyah ini adalah organisasi untuk ibu-ibu yang usianya sudah dewasa, gitu ya. Jadi 40 tahun ke atas. Nah, ini bergeraknya kita sudah tahu sendiri, ada di bidang kesehatan juga. Kemudian pendidikan, untuk kesehatan kita juga tahu untuk Aisyah ada beberapa rumah sakit Aisyah, kemudian juga klinik-klinik yang di bawah naungan Aisyah. Kemudian juga ada TK ABA juga ya, Aisyah Bustanul Atfal, itu punyanya Aisyah juga. Itu di bidang pendidikan, jadi ada kesehatan, pendidikan, bidang ekonomi juga. Bidang ekonomi itu biasanya kalau di Kabupaten Malang sendiri itu kita punya semacam BMT ya, semacam koperasi gitu, dan juga ada di bidang jual beli juga. Nah, jual beli itu semacam minimarket gitu ya, minimarket gitu. Kemudian juga bidang lain dakwah pasti ada, karena organisasi Muhammadiyah dan Ortom ini kan landasannya harusnya adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah gitu ya. Baik organisasi Muhammadiyah dan juga Ortomnya itu harus bergerak di bidang dakwah juga. Otomatis di situ bidang dakwah juga ada gitu. Dan lain-lainnya. Jadi masih banyak bidang-bidangnya. Itu untuk Aisyah. Kemudian untuk Nasihatul Aisyah. Nah, untuk Nasihatul Aisyah ini istilahnya kita ngomongnya adalah anaknya dari Aisyah, karena ini organisasi perempuan, cuman dia yang lebih muda, remaja sama ibu-ibu muda atau calon ibu-ibu muda yang usianya kisaran dari usia remaja ya, 17 tahun sampai nanti usia 39, karena 40 nanti bisa ke Aisyah gitu. Jadi pengkaderannya itu dari Nasihatul Aisyah, kemudian nanti kalau sudah selesai di Nasihatul Aisyah baru masuk ke Aisyah. Kalau sebelumnya nggak masuk ke Nasihatul Aisyah bisa langsung ke Aisyah atau? Bisa, banyak seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pengkaderan secara berintegritas itu harusnya itu memang dari awal ya, dari Nasihatul Aisyah baru nanti masuk ke Aisyah. Terus nanti barangkali di mahasiswa itu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu ketika mahasiswa organisasi otonom yang menaungi mahasiswa di Muhammadiyah itu adalah IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu. Kemudian di pelajar itu ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu ya. Ini IPM ini berada di kalangan siswa, jadi SMA, SMP itu. Nah, itu. Kemudian ada juga HW, Hizbul Waton, ini tentang kepanduannya. Biasanya kalau secara umum ini adalah pramuka ya. Tapi kalau di Muhammadiyah untuk pramuka ini adalah HW, Hizbul Waton itu. Kemudian juga ada tapak suci untuk bela dirinya itu di tapak suci. Dan juga ada pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah itu yang setara sama NA. Jadi untuk Nasihatul Aisyah itu remaja sama perempuan muda tadi. Kalau untuk di putranya itu ada pemuda Muhammadiyah.
Kalau misalnya, tapi berarti itu ibu yang ngurus semuanya tuh satu-satu? Oh tidak, beda-beda. Makanya kalau saya di Nasihatul Aisyah, Oke. kan nanti juga kalau ibu-ibu yang udah 40 tahun ke atas itu baru di Aisyah, ada sendiri pengurusnya. Gitu. Pemuda juga ada sendiri, HW ada sendiri. Mungkin ini fokusnya ke Nasihatul Aisyahnya juga ya, Bu? Boleh silakan. Kalau untuk kayak visi misi sendiri gimana, Bu? Karena kita adalah organisasi otonomnya punya Muhammadiyah ya, otomatis visi misi kita juga merujuknya ke visi misi Muhammadiyah. Jadi kita adalah gerakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan? Yang mana kami bergeraknya adalah di lingkup perempuan muda itu sendiri. Permasalahan-permasalahannya juga berada di yang ada di masyarakat, tapi tentang remaja dan perempuan muda. Contohnya misalnya nanti ada yang banyak terjadi kayak semacam kasus pernikahan pada anak, kemudian ada kasus perceraian gitu, kasus kekerasan pada perempuan dan sebagainya. Kami di lingkup itu. Berarti nanti perannya sebagai apa, Bu? Misalnya ada yang bawa kasus, nanti perannya Nasihatul Aisyah ini sebagai? Jadi gini, untuk Nasihatul Aisyah ini kan juga di dalamnya ada beberapa departemen ya. Ada departemen dakwah, kemudian departemen kesehatan, pendidikan, kemudian departemen ekonomi, departemen kader, kemudian departemen organisasi dan juga departemen Pusintek. Nah, untuk fungsinya kalau dakwah ini otomatis kita di bidang dakwah ya. Nah, cara dakwah itu sendiri kita tidak harus datang kemudian menjadi dai, enggak. Ya itu pasti itu pasti. Cuman cara dakwah ini apalagi di zaman sekarang bisa lewat sosmed. Misalnya lewat sosmed dari IG, dari TikTok dan sebagainya itu. Nah, kita bikin konten-konten Islami, kemudian konten-konten edukasi, mungkin edukasi terkait peran perempuan di keluarga, di masyarakat, kemudian edukasi tentang pranikah seperti itu, gitu ya. Kemudian untuk itu departemen dakwah. Kemudian ada departemen kesehatan. Nah, departemen kesehatan ini kita memiliki program yang namanya Pasmina, pelayanan sehat remaja milik Nasihatul Aisyah. Nah, untuk Pasmina ini sendiri bentuk kegiatannya seperti posyandu, tetapi untuk remaja atau untuk muda-mudi sebelum nikah, gitu ya. Jadi di sana nanti ada cek HB, hemoglobin, tensi darah dan sebagainya, ada cek kesehatan, kemudian ada pos edukasi. Pos edukasinya ini terkait edukasi reproduksi, kemudian edukasi sebelum nikah, pranikah ya, yang harus disiapkan calon pengantin itu apa aja. Kemudian ada edukasi terkait gizi, ada edukasi terkait kesehatan mental health gitu. Jadi tergantung kebutuhan di lapangan. Misal di daerah tersebut itu banyak terjadi pernikahan pada anak gitu ya. Otomatis yang harus kita edukasi di sana adalah tentang reproduksi. Karena memang kalau usianya belum matang terkait reproduksi ini juga pasti belum siap juga, ya kan? Kemudian edukasi yang kita siapkan lagi terkait mental health juga. Karena ternyata banyak kasus pernikahan pada anak, kadang misalnya umur 16, 17 ini sudah menikah gitu kan. Ketika menghadapi permasalahan rumah tangga, mereka ini masih belum, karena belum cukup umur gitu, dan ini banyak terjadi. Sehingga ini berpengaruhnya ke apa? Ke mental mereka juga. Gitu. Ke mental mereka, kemudian juga nanti nyambungnya itu nanti ke anak. Anaknya gimana bisa jadi kasus stunting yang banyak itu karena orang tuanya belum cukup umur, sehingga untuk untuk gizi anak dan sebagainya itu nggak tahu harus gimana, sehingga terjadi stunting gitu. Itu ya, itu di bidang kesehatan. Ini saya jelaskan per departemen dulu secara umum. Kemudian selain kesehatan ini di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita biasanya sinergi dengan ibunda dari Aisyah
kadang melakukan pelatihan terkait parenting, kemudian edukasi ke sekolah-sekolah tentang kayak misalnya kalau ke TK gitu ya, tentang cuci tangan, atau ke SD itu edukasi-edukasi tentang apa yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya kemarin ketika Hari Anak kita mengadakan kegiatan di TK Aba Pujon. Itu kita adakan tentang lomba mewarnai, kemudian lomba hafalan surat-surat pendek, hafalan lomba adan dan sebagainya. Itu bidang pendidikan, yang mana memang ranahnya atau ruang lingkupnya memang di pendidikan. Kemudian bidang ekonomi ini bergerak di bidang ekonomi. Jadi kita ada Kenanga, kedai NA Ngalamania. Nah, itu kita menghimpun produk-produk dari cabang. Jadi kan kita di daerah ya, di tingkat kabupaten ini menghimpun produk-produk dari cabang. Cabang ini adalah tingkat kecamatan, yang mana mereka mempunyai produk tetapi bingung untuk pemasarannya. Nah, kita himpun jadi satu, kemudian kita pasarkan. Di sana ada sharing profit dan sebagainya. Gitu. Jadi memang untuk pemberdayaan anggota-anggota kita, perempuan-perempuan yang mungkin masih meniti karir, memulai kalau misalnya ada produk yang baru kemudian bingung memasarkan harus gimana, kemudian bingung cara kemasannya gimana. Nah, itu nanti kita kasih pelatihan. Dan juga kayak pelatihan, ada juga pelatihan kemarin itu digital marketing juga, jadi pemasaran melalui Shopee, TikTok dan sebagainya. Kemudian ada lagi bidang kader. Kalau untuk kader ini karena kita ini organisasi pengkaderan ya, yang kader itu yang mana kita tidak stuck di situ saja, dan organisasi ini kan tidak dibayar ya. Jadi kita butuh untuk merawat kader. Nah, untuk merawat kader ini kita untuk tugasnya dari bidang kader. Biasanya diadakan kayak pelatihan-pelatihan semacam Darul Arkom, kemudian pelatihan upgrading dan sebagainya. Kemudian organisasi ini adalah departemen yang menjaga kestabilan organisasi. Gitu. Nah, tugasnya dari departemen kader ini yang pertama adalah kader baru. Kalau sudah ada itu nanti kita berdayakan, kita beri pelatihan. Kayak misalnya untuk yang kalau yang sesuai dengan ADART itu ada Darul Arkom. Darul Arkom itu ada Darul Arkom 1, 2, 3. Itu semacam pengkaderan untuk menanamkan ideologi Muhammadiyah di sana. Jadi Darul Arkom itu pelatihan untuk penanaman ideologi Muhammadiyah. Itu ada 3 tingkatan. Kemudian ada juga LINA atau latihan instruktur Nasihatul Aisyah. Nah, untuk latihan instruktur ini ada LINA 1, LINA 2, ada LINA 3, ada 3 tingkatan juga, gitu kan. Nah, ini untuk instruktur ini nanti ketika sudah mengikuti latihan instruktur baik 1, 2 ataupun 3, ini nanti dia bisa menjadi instruktur ketika ada pelatihan-pelatihan di Nasihatul Aisyah. Ya, baik itu di daerah sendiri ataupun di daerah lain, di kabupaten lain. Gitu. Itu untuk yang formal ya. Kemudian untuk yang non formal itu ada upgrading. Kayak kita misalnya pergi ke alam, kemudian melakukan outbound di sana untuk merekatkan kembali. Kemudian juga untuk membekali kader, kita ikutkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan skillnya. Ini berarti setiap tahun atau ada periode tertentu gitu Bu? Untuk periode Nasihatul Aisyah ini setiap periode itu ada berapa? 4 kalau nggak 5 tahun, saya lupa. 5 tahun. Sekarang itu bakal ada dia lagi. Nah, setelah itu nanti ada musyawarah daerah ya. Kalau untuk wilayah ya muswil, kalau untuk tingkat pusat itu muktamar. Nah, itu setelah 5 tahun itu nanti ada pergantian kepengurusan baru. Nah, apakah pengurus yang lama masih bisa menjadi pengurus lagi? Kalau usia dan ketentuannya masih memenuhi, ya masih bisa. Keterlibatan NA dan dalam kegiatan lazisme sejauh ini apa? Nah, untuk NA sendiri dalam kegiatan lazisme
karena Lazismu ini kan lembaga zakatnya ya, lembaga zakat Muhammadiyah. Alhamdulillah untuk NA sendiri ini masuk ke dalam KLL di Lazismu, di mana kita juga ada perannya untuk penggalangan dana di sana. Jadi kemarin itu ketika Darul Arkom atau Baitul Arkom, ketika Darul Arkom itu kita ada launching. Jadi kan Lazismu ini ada kaleng ya, kaleng donasi. Nah itu setiap anggota NA kita usahakan memiliki kaleng donasi itu, kita bikin gerakan untuk sehari 1.000 atau gerakan subuh. Pokoknya setiap hari walaupun cuma 1.000 nggak apa-apa untuk mengisi kaleng itu. Nah itu untuk anggota NA. Nanti hasil dari kaleng itu dihimpun kemudian disetorkan ke Lazismu. Terus kemarin juga untuk bencana di Sumatera ini kita juga ada gerakan 15.000. Maksudnya gerakan 15.000 ini NA menggalang donasi 15.000 untuk masyarakat umum, anggota NA dan masyarakat umum. Kalau misalnya mau berdonasi 15.000 monggo, karena gerakan kita 15.000. Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa. Nah itu untuk hasilnya dihimpun kemudian diserahkan ke Lazismu untuk didonasikan ke Sumatera. Awal mulanya bisa bekerja sama dengan Lazismu? Ya karena kita organisasi otom ya, dan juga Lazismu ini kan majelis atau lembaga dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah sudah seharusnya kita memang bersinergi. Jadi dari awal memang kita bersinergi dengan Lazismu, satu untuk penggalangan dana itu, kemudian kedua kalau misalnya dari NA sendiri mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan, kita bisa mengajukan proposal itu ke Lazismu gitu. Apalagi kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan, misalnya baksos dan sebagainya, itu kita bisa mengajukan proposal ke Lazismu. Biasanya tantangan yang sering dihadapin ketika kegiatan sosial apa? Oh banyak sekali. Banyak sekali ya. Kalau untuk sosial itu kalau saya bilang dana itu kayaknya alasan klasik sekali ya. Dana itu alasan klasik karena kegiatan sosial kita kan kadang pemeriksaan kesehatan gratis kayak gitu kan. Otomatis kita juga membutuhkan kayak misalnya stick HB-nya itu, kemudian peralatan kesehatan yang lain kan otomatis butuh dana. Gitu ya. Sebenarnya kendalanya yang pertama itu, cuman kita sudah ada solusinya. Untuk solusi kayak gitu kan bisa kita mengajukan proposal ke seperti rumah sakit untuk pengadaan peralatan kesehatan atau bantuan tenaga medis, itu bisa. Kemudian kendala lagi? Oh ini kita pernah mengalami kendala itu di tempat bakti sosialnya. Jadi dulu kita mengadakan semacam pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi mental health di daerah Pujon, Desa Wirejo. Desa Wirejo itu desanya kaya, tempat pertanian, sayur itu melimpah, kemudian ternak sapi perah itu banyak, tetapi untuk tingkat edukasinya masih kurang di sana, sehingga di sana itu banyak terjadi pernikahan anak karena lulus SMP, lulus SMA udah langsung dinikahkan. Tantangannya di situ ketika kita mau masuk sana di perangkat desanya. Perangkat desanya agak sulit kalau kita mau melakukan bakti sosial di sana tapi tanpa embel-embel uang. Jadi mereka ini tidak mengizinkan kami ketika mau berkegiatan di sana karena banyak banget alasannya, berbagai alasan, yang mana intinya kalau kita ambil kesimpulan dari perangkat desa ini adalah minta bagian uang gitu. Kemudian alhamdulillah sudah terlaksana dan juga ada solusi kami. Kita datangi camat, kita kasih data-data bahwa di situ ini banyak stunting, banyak pernikahan anak dan sebagainya, sehingga kami akan turun di situ mengadakan edukasi, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya, yang mana itu adalah gratis. Itu sih tantangan-tantangannya, memang ada aja ya
selain dana, kendalanya mungkin juga orangnya, karena mungkin di sana masih tingkat pendidikannya masih ini ya, masih rendah. Masyarakat sendiri kan berarti penekanannya ada stunting itu karena pernikahannya di SMP SMA. Itu respon masyarakat menanggapinya gimana? Karena di sana sudah membudaya, ya karena sudah membudaya kan, sehingga banyak sekali yang terjadi stunting dan sebagainya. Ya sudah, mereka biasa saja gitu kan. Berarti setelah kegiatan itu juga masih tetap sama? Setelah kegiatan itu kita menghasilkan kader-kader Pasmina ya di sana. Kader-kader Pasmina itu kita bina untuk terus memberikan edukasi di sana, pengertian di sana. Walaupun memang nggak langsung berubah 100%, karena itu kan suatu kondisi yang sudah membudaya itu kan sulit ya kalau kita merubahnya dengan cepat. Paling enggak misalnya 1-2 orang ada yang teredukasi itu sudah alhamdulillah. Jadi sehingga berubahnya itu bisa pelan-pelan. Dan juga ada penelitian juga kemarin, ada mahasiswa di sana yang penelitian di sana, ternyata di sana banyak kasus jual beli umur. Jual beli umur maksudnya dia belum usia menikah, 14 tahun, 15 tahun kan belum bisa. Tetapi untuk mutinnya sendiri kan, kalau mau nikah proses mutin ya kalau di desa. Mutinnya itu dikasih uang untuk menaikkan umur itu sehingga bisa menikah. Itu bisa. Kalau harapannya NA untuk masyarakat bagaimana Bu? Oke, untuk harapannya masyarakat, khususnya di masyarakat Malang yang mana laporannya pernikahan pada anak itu sangat banyak sekali ya di Kabupaten Malang. Mungkin Wiyorejo kemarin itu tingkat stuntingnya, tetapi kalau untuk pernikahan pada anak itu Malang daerah bagian selatan dan itu masuk Kabupaten Malang. Harapannya untuk masyarakat sendiri lebih aware terhadap seperti edukasi pranikah dan sebagainya yang selama ini disepelekan ya. Kayak nikah itu ya udah karena kesenangan aja, padahal belum dipikirkan secara matang-matang untuk kedepannya itu seperti apa. Itu harapannya untuk masyarakat bisa aware terhadap hal-hal seperti itu, terhadap kekerasan pada anak, terhadap kekerasan pada perempuan, dan juga perempuan-perempuan karena NA ini bergeraknya di organisasi perempuan. Kita harap perempuan-perempuan yang ada di Malang ini, di Kabupaten Malang khususnya, itu bisa lebih maju, bisa terdidik, kemudian memiliki wawasan luas sehingga tidak sembarangan untuk melangkah gitu.